Pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih atau sesi Bank Bali Joko Chandra akhirnya terhenti. Pasalnya Polri telah menangkap pria yang mempunyai nama lengkap Joko Sugiarto Chandra tersebut. Meski statusnya buron, Joko dinilai bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra diketahui merupakan satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Ridwan Mukyat. Dalam dakwaan primer, Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui sesi yang merugikan negara 940 miliar. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R. Sunarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut. Alasannya, soal sesi bukan perbuatan pidana melainkan masalah perdata. Dengan demikian, Joko yang akhirnya terbebas dari dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi ini tidak bisa lagi dikenai tahanan kota. Tidak terima dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Mukyat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya tanggal 31 Maret tahun 2000. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan dakwaan JPU dibenarkan dan pemeriksaan perkara Joko Chandra dilanjutkan. Namun, lagi-lagi Joko Chandra lolos dari jerat hukum. Majelis Hakim menilai kasus Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra bukan merupakan kasus pidana melainkan perdata. Dalam putusan itu, disebutkan bahwa dakwaan JPU yang menyatakan bahwa Joko telah memengaruhi para pejabat otoritas moneter guna memperlancar pencairan klaim Bank Bali pada Bank Dagang Nasional Indonesia sama sekali tidak terbukti. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun tidak menduga Joko Chandra dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Karena itu kejaksaan melanjutkan prosesnya di tingkat kasasi. Dalam kasasi itu, jaksa juga menguraikan kelemahan putusan majelis hakim yang menilai perjanjian selesai yang dituduhkan kepada Joko adalah murni perdata. Namun, lagi-lagi majelis hakim menolak kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung itu. Langkah Joko Chandra akhirnya tertahan setelah jaksa mengajukan PK terhadap putusan kasasi M.A. terkait dengan terdakwa Joko yang dinilai memperlihatkan kekeliruan yang nyata. PK tersebut diajukan pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Menurut jaksa, putusan Majelis Kasasi M.A. terhadap Joko, Pande, dan Syahril berbeda-beda, padahal ketiganya diadili untuk perkara yang sama, dalam berkas terpisah. Harian Kompas tanggal 12 Juni tahun 2009 memberitakan, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Joko dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang Bank Bali. Dalam putusan tersebut, menurut Kepala Biro Hukum dan Humas M.A. Nur Hadi, M.A. juga memerintahkan dana yang disimpan dalam rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar 546 miliar dirampas untuk negara. Sayangnya, sebelum dieksekusi Joko telah melarikan diri ke Papua Nugini. Kaburnya Joko, sebagaimana diberitakan Harian Kompas tanggal 20 Juni tahun 2009, diduga karena bocornya putusan peninjauan kembali oleh M.A. Ketua M.A. Harifin Atumpa mengakui kemungkinan bocornya informasi putusan. Namun, informasi yang dibocorkan belum tentu akurat. Harifin menyatakan, tidak mungkin bocoran informasi itu berasal dari majelis hakim yang menangani peninjauan kembali Joko Chandra. Sementara itu, diberitakan Harian Kompas tanggal 19 Juli tahun 2012. Joko Chandra diketahui telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Papua Nugini. Nama Joko Chandra baru-baru ini kembali ramai setelah jejak buron itu ditemukan pada tanggal 8 Juni tahun 2020.
Meski statusnya buron, namun Joko disebut bisa bebas keluar masuk Indonesia.